Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang SKP atau sasaran kinerja pegawai. Teman-teman semua, dalam sasaran kinerja pegawai ini dalam lingkungan pendidikan itu terdapat 3 buah atau 3 macam, yaitu untuk kepala sekolah. Jadi yang pertama adalah SKP untuk kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah SKP untuk guru, dan yang ketiga adalah SKP untuk TAS atau tenaga administrasi pendidikan. Saya sudah mempunyai filenya seperti ini. Ada 3 buah SKP. Jadi yang pertama untuk kepala sekolah, kemudian guru, dan TAS atau tenaga administrasi pendidikan. Kita buka satu persatu. Ini SKP untuk kepala sekolah, kemudian yang kedua kita klik update dulu ya, continue. Kemudian yang kedua kita buka yang SKP untuk guru ya, SKP untuk guru ini kita klik update, kemudian continue. Dan yang ketiga adalah ya, tenaga administrasi sekolah, TAS, update kemudian continue. Jadi yang pertama kita klik yang di SKP yang kepala sekolah dulu. Nah di sini di SKP kepala sekolah ini di sini ada data pegawai ya, atau pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Jadi yang pertama di sini kolom pegawai yang dinilai dan pejabat yang dinilai, tetapi judul di sini yang pertama adalah judulnya tentang sasaran kinerja pegawai. Nah, periode ini adalah periode dari Juli tahun 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021 gitu. Kemudian di dalam SKP kepala sekolah ini di sini ada nama Dinas Pendidikan. Ini kita menggunakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kemudian di bagian tabelnya di kolom-kolom ini ada kolom nomor, kemudian rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja atau organisasi, kemudian rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, target, dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, di sini ada kinerja utama. Di sini kita isikan dengan kita arahkan mouse ke sini, ada keterangan pada sel ini muncul apabila rencana kinerja atasan diintervensi oleh beberapa rencana kerja, maka rencana kinerja atasan hanya diisi pada baris rencana kinerja pertama yang mengintervensi, setelahnya dapat dikosongkan. Jangan menggabungkan sel atau mengubah layout apapun. Nah di sini, jadi yang pertama kita isikan yang kinerja ini di sel ini. Misalnya adalah meningkatnya akses dan layanan mutu pendidikan. Kemudian di sini ada kolom rencana kinerja. Di sini harapan lama sekolah. Ya, di sini selama 12,65 tahun. Kemudian ada aspek. Di dalam aspek ini ada 3 buah penilaian, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah untuk kualitas sendiri di sini tentang indikator. Yang pertama adalah tentang penerimaan peserta didik baru yang memenuhi persyaratan. Ya, yang memenuhi persyaratan. Di sini minimalnya kita isikan kalau kita mau isikan, tetapi di sini ada target. Jadi ada target minimal dan target maksimal. Nah, di sini target maksimal misal adalah 7 rombel, ya, maka di sini 7 kali 32 sekitar 224. Ini berarti adalah targetnya 100%. Maka 100% ini bisa kita tuliskan pada kolom yang kualitas di sini. Kemudian pada aspek waktu, ini indikatornya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ini waktu yang dibutuhkan adalah 14. Jadi satuannya adalah menggunakan hari. Jadi waktunya adalah 14 hari. Nah itu. Jadi itu bagian daripada sasaran kinerja pegawai pada kepala sekolah sheet yang pertama. Jadi teman-teman, pada SKP kepala sekolah ini
terdapat 12 sheet. Ini kita lihat sheet pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian kita geser 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 sheet pada SKP ini. Jadi SKP kepala sekolah juga terdapat pada SKP guru dan TAS itu jumlah sheetnya sebanyak 12 sheet. Nah, jadi kita tadi ke sheet pertama ya, kita klik yang sheet pertama di sini. Jadi isi semua, kemudian di sini ada pejabat penilai. Ya, pejabat penilai kinerja di sini titik masanya adalah 31 Desember tahun 2021. Kemudian tuliskan pejabat penilainya atau kepala dinas di sini, kemudian tuliskan juga NIP-nya. Itu sheet yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah di sini ada keterkaitan AK atau jabatan fungsional di sini. Ya, sementara informasi yang diterima masih seperti ini, kita lewat saja ke sheet yang ketiga. Nah, di sini sheet ketiga ya, kita lihat di sini ya, tadi yang realisasi di target maksimal itu ya, di sini ini 224, ini muncul otomatis pada bagian realisasi. Jadi 224 siswa, kondisinya normal, capaiannya adalah 100%, kategorinya tentu adalah baik. Nah, kemudian kita ya lanjut ke ini sheet berikutnya. Ini adalah sheet SKP jabatan administrasi ya, yang administrasinya ini ya. Ini waktu 12,65 tahun adalah harapan lama sekolah. Ini capaiannya adalah 100% kualitas dari peserta didik tadi atau PPDB tadi yang dilaksanakan selama 14 hari. Ini otomatis ngeling ke bagian sel-sel ini. Kemudian ke sheet berikutnya, nah ini juga otomatis akan terisi pada sel-sel pada sheet yang lainnya. Rencana di sini ada rencana SKP. Nah, ini masuk ke sini. Jadi intinya ketika pada perencanaan diisi atau dirubah atau diisi dengan angka-angka, maka di sini dia akan otomatis mengeling pada sel atau sheet ya, sel pada sheet yang terkait gitu. Kemudian ini ya. Nah, untuk ini PPK ya, ini nilainya sini ada PNS yang dinilai, kemudian identitas, kemudian nilai di sini ada sasaran kinerja pegawai di 96, kemudian perilaku kerja pegawai, ada orientasi pelayanan, ada inisiatif kerja, ada komitmen, ada kerjasama, ada kepemimpinan. Di sini ya ada nilainya. Nilai pada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 ini adalah ini 76, 77 dan seterusnya. Nah, maka kita sesuaikan pada peraturan ya. Jadi pada sheet ini ada penyesuaian terhadap nilai perilaku pada pejabat atau PNS yang dinilai ini. Jadi dikonversi ke dalam PP nomor 30 tahun 2019. Misal nilainya 76, maka dikonversi menjadi angka 90. Kemudian 77 menjadi 91,4 dan seterusnya. Ketika nilai perilakunya adalah 90, maka nilai pada penilaian ini adalah 109,99 gitu. Kemudian kita lanjut ke sini ke integrasi ini ya, otomatis ini dari data dari sheet yang sebelumnya. Nah, ini laporan ya, laporannya juga ini link ke sheet yang berikutnya. Kemudian di bagian form yang terakhir atau sheet yang terakhir di sini ya, ini adalah penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Di sini ada
nama instansi, kemudian jangka waktunya, kemudian bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Di sini pejabat yang dinilai ini adalah kepala sekolah, nama kepala sekolah, kemudian pejabat penilai. Jadi yang nilai kepala sekolah adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian atasan pejabat penilai itu adalah Dr. Andes Rinto Waluyo MPD sebagai jabatannya sebagai sekretaris daerah pada Kabupaten Indramayu. Nah, itu. Jadi teman-teman tentang SKP yang untuk kepala sekolah. Kemudian untuk SKP yang guru ini secara garis besar sama teman-teman, bahwa jumlah seat pada SKP ini adalah sebanyak 12 tadi, ada 12. Kemudian kita isikan di sini nama gurunya, ya, kemudian NIP-nya berapa, pangkat golongan, jabatan, unit kerja, dan seterusnya. Kemudian pejabat yang pejabat penilai adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah dari guru tersebut. Di sini ada periode 1 Juli tahun 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Di sini juga ada kinerja utama di sini. Contohnya adalah meningkatnya akses dan layanan mutu pendidikan berdasarkan standar isi, standar proses, dan standar penilaian dan standar kelulusan. Di bagian rencana kinerja di sini terwujudnya pembelajaran yang saintifik. Nah, di dalam aspeknya ada 3 buah atau 3 macam, ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang ada. Nah, kemudian di bagian bawahnya, ya, ini rencana kinerja di sini. Di bagian termasuk di rencana kerja di bagian C ini emang ada yang agak unik di sini di SKP di sini. Misal di bagian ini, di bagian C ini, ya, rencana kinerja adalah terdiri dari 3 aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Sementara di indikator kinerja individu di sini di bagian C di sini siswa yang terampil dalam bidang olahraga, ya, targetnya adalah 10, ya, 10 peserta di sini. Ini harusnya disesuaikan dengan bidang atau tupoksi masing-masing di sini. Tetapi data yang sementara yang kami terima sementara masih seperti ini. Jadi kita ikuti saja sesuai dengan format yang ada. Ini waktu maksimal yang dibutuhkan selama 6 bulan. Terus sampai ke sheet yang berikutnya teman-teman, sama kayak tadi SKP yang kepala sekolah, ada 12 sheet. Ya, kemudian di sini tinggal dicetak. Nah, kemudian yang terakhir adalah SKP untuk TAS atau tenaga administrasi sekolah. Nah, ini sama juga jumlah daripada sheet-nya adalah 12 sheet. Ya, ini 12 sheet, isikan data-data yang diperlukan sampai ke proses pencetakan. Ada beberapa perbedaan sebenarnya antara kepala sekolah, guru, dan TAS ini. Jadi pada proses pencetakan, ya, untuk kepala sekolah dan guru ini dimulai dari halaman 6 atau di sheet 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini, dari 6. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada sekitar 7 halaman atau 7 sheet yang harus dicetak untuk kepala sekolah dan SKP yang dimiliki oleh guru. Sedangkan untuk TAS atau tenaga administrasi sekolah itu proses pencetakannya mulai dari sheet keempat, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada tulisan cetak. Ini yang harus dicetak SKP yang dimiliki oleh TAS atau tenaga administrasi sekolah. Jadi dari halaman 4. Jadi sekitar ada 9 halaman atau 9 sheet yang harus dicetak untuk tenaga TAS ini. Nah, kemudian menyangkut tentang titi mangsa pada SKP ini yang tahun sekarang atau tahun periode Juli sampai dengan Desember 2021, itu titi mangsa pejabat penilai itu adalah tanggal 31 Desember
tahun 2021 ada di sheet yang ke-7. Ini kalau di kepala sekolah 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6, 1. Nah, di sini misal ini adalah tanggal 31 Desember tahun 2021. Ini adalah titik mangsa pejabat penilai. Sementara kemudian titik mangsa untuk yang dinilai adalah 2 Januari dan titik mangsa atasan pejabat penilai adalah 3 Januari tahun 2022. Jadi saya ulangi, titik mangsa untuk pejabat penilai adalah 31 Desember tahun 2021. Kemudian titik mangsa yang dinilai adalah tanggal 2 Januari tahun 2022. Sementara titik mangsa atasan pejabat penilai adalah 3 Januari tahun 2022. Nanti setelah ini teman-teman tinggal cetak saja pada halaman ini ya, tadi dari kalau tas dari halaman 4. Nanti untuk proses pencetakan biasanya menggunakan kertas A4, jadi teman-teman bisa sesuaikan ukuran margin dan layoutnya biar pas, tidak lebih untuk ukuran A4. Terima kasih teman-teman semua, sampai di sini pembahasan kita tentang SKP ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.